Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afrijon Saputra dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Sejarah Indonesia 5 dengan dosen pengampu Bapak Yuliantoro MPD. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Afrijon Saputra, dan rekan saya Elwin Fernandes, serta Nur Intan Ramawati, dan Nur Rahma, serta Tia Mustika. Baik, kami memiliki judul yaitu Peristiwa Politik, Sosial, dan Ekonomi pada Masa Orde Baru. Baik, langsung saja ke materi. Melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 yang memberi makna Orde Baru, akhirnya Presiden Soekarno menyerahkan mandat kepada Jenderal Soeharto. Sejak era itu, maka pemerintahan Orde Baru dimulai. Melalui tangan Jenderal Soeharto, berbagai kebijakan Orde Baru mulai dibuat untuk memulihkan kondisi negara dalam berbagai bidang yang saat itu dianggap kacau balau. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai peristiwa di bidang politik yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Rahma dan dilanjutkan oleh Elwin Fernandes. Kepada rekan saya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma. Hari ini saya akan membahas mengenai peristiwa politik yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Peristiwa yang pertama adalah Tritura. Tritura atau 3 tuntutan rakyat ini terjadi karena ketidaktegasannya pemerintah terhadap PKI. Yang kedua adalah karena melemahnya perekonomian Indonesia. Sesuai namanya berarti memiliki 3 tuntutan. Tuntutan yang pertama adalah pembubaran PKI, yang kedua adalah pembersihan kabinet dari unsur PKI, dan yang ketiga adalah penurunan harga dan juga perbaikan ekonomi. Selanjutnya adalah peristiwa Super Semar. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966 ini menginstruksikan supaya Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk mengatasi situasi buruk yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya adalah peristiwa Nawaksara atau pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno pada saat sidang MPRS 1966 yang terjadi atas terjadinya pemberontakan PKI, kemudian kemerosotannya perekonomian dan juga kemerosotannya moral rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah peristiwa Mulari atau Malapetaka 15 Januari. Nah, peristiwa ini terjadi karena demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa diakibatkan oleh Soeharto yang terlalu memihak investor asing. Kemudian adalah terjadi kerusuhan pada tahun 1998. Berawal dari kerusuhan yang ada di Medan yang menjadi kota pertama pencetus api reformasi, kemudian terjadi lagi tragedi Gejayan di Yogyakarta. Selanjutnya secara serentak terjadi di daerah Surakarta, Bandung, Medan termasuk Jakarta yang menyerukan tuntutan reformasi dan penurunan Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Nah, peristiwa ini terjadi di depan Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Peristiwa ini menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan juga ada beberapa yang luka. Selain terjadi peristiwa ini, terjadi juga penjarahan di pertokoan milik etnis Tionghoa. Selanjutnya adalah kebijakan pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah dibubarkannya PKI, yang kedua adalah memperbaharui kabinet Dwikora, yang ketiga adalah mengembalikan peran dan kedudukan MPRS, yang keempat adalah melaksanakan pemilu secara sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elwin Fernandes. Saya berasal dari kelompok 5 dan akan melanjutkan penjelasan dari saudari Rahma, yaitu tentang kehidupan politik di Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama, militer diberi peran dalam masyarakat, dalam pemerintahan masyarakat. Untuk mencapai stabilitas politik, maka Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI diberi peran ganda oleh pemerintahan, yaitu sebagai pertahanan negara dan juga terlibat dalam pemerintahan.
Terdapat fraksi ABRI di MPR dan DPR beserta DPRD untuk fungsi stabilisator pada situasi politik negara. Selanjutnya, pendidikan P4. Pendidikan P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dikemukakan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 12 April 1976 melalui Ekspra Setya Pancakarsa. Selanjutnya dikukuhkan oleh ketetapan MPR dalam Sidang Umum 1987. Sejak tahun 1978, pendidikan P4 dilakukan secara menyeluruh pada lapisan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan murni. Tujuan dari penataran P4 ini adalah untuk membentuk pemahaman yang sama akan demokrasi Pancasila sehingga diharapkan dapat membentuk persatuan dan kesatuan nasional. Selanjutnya yaitu bagian Barat dan Timur Timur masuk ke dalam Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Indonesia menjadi anggota ASEAN dan melakukan pengaturan politik luar negeri. Salah satunya yaitu kembali menjadi anggota PBB. Desakan dari Komisi Bidang Pertahanan, Keamanan dan Luar Negeri dari DPR GR kepada pemerintahan membuat Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada 28 Desember 1966. Keputusan ini diambil karena pemerintah menyadari akan adanya banyak manfaat yang akan diperoleh dari keanggotaan PBB untuk kepentingan nasional. Kembalinya Indonesia disambut baik oleh sejumlah negara Asia dan PBB sendiri dan dibuktikan dengan penunjukan Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB pada masa sidang 1974. Selanjutnya yaitu peristiwa di bidang politik yang akan disampaikan oleh rekan saya Nur Intan Rahmawati. Kepada Nur Intan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nur Intan Rahmawati akan melanjutkan tentang peristiwa di bidang sosial budaya. Pada masa pemerintahan 32 tahun ini, Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan di berbagai bidang termasuk sosial budaya. Kebijakan tersebut antara lain itu yang pertama, program KB atau keluarga berencana. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6%. Pada masa tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,5%. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraan. Berbagai kampanye mengenai perlunya KB dilakukan oleh pemerintah, baik melalui media massa cetak maupun media elektronik. Nah, pada akhir tahun 1970-an sampai akhir tahun 1980-an, di Televisi Republik Indonesia atau TVRI sering diisi oleh acara-acara mengenai pentingnya KB. Selanjutnya yang kedua itu pengendalian media massa melalui SIUPP. Pada masa Orde Baru sangat dikendalikan oleh pemerintah. Kontrol pemerintahan terhadap pers tidak dapat diragukan lagi. Begitu juga dengan pengaruhnya kebijakan-kebijakannya yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru sangat tidak mendukung keberadaan pers. Salah satu contohnya adalah kebijakan SIUPP, yakni surat izin untuk penerbitan pers yang sangat tidak pro-pers. Keberadaan pers diawasi ketat oleh pemerintah di bawah naungan Departemen Penerangan. Selanjutnya itu pelarangan kegiatan politik di kampus. Sebagai dampak dari peristiwa Malari pada 15 Januari 1974 dan demonstrasi mahasiswa pada tahun 1970-an, pemerintah membuat normalisasi kehidupan kampus atau NKK dan juga Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau BKK di tahun 1978. Kedua kebijakan ini melarang aktivitas politik apapun itu di kampus dan para mahasiswa dipantau secara ketat. Yang keempat itu pelarangan terhadap budaya Tionghoa. Kenapa begitu? Karena kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap Tionghoa untuk menjaga integrasi bangsa Indonesia adalah dengan menerapkan kebijakan asimilasi. Asimilasi itu sendiri dilakukan oleh Orde Baru terhadap etnis Tionghoa karena etnis Tionghoa dinilai oleh Orde Baru sebagai etnis yang masih berbau asing. Sehingga perlu dilakukan adanya pribumisasi dengan meninggalkan budaya Tionghoa secara penuh.
Nah, yang kelima ini program wajib belajar. Upaya pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada kelompok usia 7 sampai 15 tahun dimulai saat diresmikannya perancangan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada 2 Mei 1994. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 1994. Program wajib belajar dimulai Soeharto akhir Pelita III diakui telah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia. Saat itu, fokus utama ketika itu adalah peningkatan angka-angka indikator kualitas pendidik dasar. Selanjutnya itu, pemerintah mengontrol pelajaran sejarah. Untuk anak sekolah melalui buku film J30S PKI diputar TVRI setiap tahun. Pada tanggal 30 September, pemerintah menginginkan sebagai pengingat terhadap bahaya laten PKI dan memuja kepahlawanan Jenderal Soeharto. Di film lain adalah Janur Kuning. Yang terakhir itu ada pemerintah mendukung kirab remaja Indonesia. Nah, Parade Keliling Pemuda Indonesia yang diselenggarakan 2 tahun sekali oleh Yayasan Tiara Indonesia, pimpinan Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut, sejak tahun 1989, mereka menjelajahi desa-desa di Indonesia dengan kegiatan seperti menyalurkan air bersih, memperbaiki rumah desa, membersihkan rumah ibadah, penanaman pohon, serta membersihkan makam, serta mengadakan diskusi dan pertunjukan seni. Dan materi selanjutnya yaitu materi terakhir pada bidang ekonomi yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh rekan saya Tia Mustika. Kepada Tia dipersilahkan. Beberapa hal yang menjadi bagian dari kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru yaitu yang pertama Repelita. Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun adalah kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi yang dimulai pada tahun 1969 sampai tahun 1994. Upaya pemerintahan Orde Baru untuk meningkatkan ekonomi secara nasional berhasil dengan menggunakan Repelita. Di antara terwujudnya swasembada pangan nasional pada tahun 1984. Repelita dibagi menjadi beberapa tahap yaitu Repelita yang pertama yang dimulai pada 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974 untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan menekankan pembangunan pada bidang pertanian. Pada Repelita kedua dimulai pada 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979 yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak rata-rata 7% setahun. Yang ketiga, Repelita ketiga dimulai sejak 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984 yang menekankan tujuan trilogi pembangunan. Yang keempat, Repelita keempat dimulai sejak 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 berhasil melaksanakan keluarga bencana dan swasembada pangan serta perumahan. Repelita kelima dimulai pada 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 menyasar sektor pertanian dan industri untuk ekspor. Repelita ke-6 yang tujuan untuk membangun sektor pertanian dan industri ekspor. Yang kedua yaitu trilogi pembangunan. Selain itu adanya wacana pembangunan nasional dan istilah trilogi pembangunan yang dijadikan sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, sosial dalam pelaksanaan pembangunan bernegara. Ada 3 aspek dalam trilogi pembangunan yaitu yang pertama stabilitas ekonomi nasional yang sehat dan dinamis. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kebijakan ketiga yaitu pemulihan di bidang ekonomi mulai 1966 sampai 1973. Tujuan dasar dari kebijakan Orde Baru adalah pembangunan ekonomi negara dengan bergabung kembali ke dalam jajaran ekonomi dunia yaitu menjadi anggota IMF atau International Monetary Fund, menjadi anggota PBB
kembali dan menjadi anggota Bank Dunia pada kurun waktu akhir tahun 1960-an. Yang kebijakan yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi dan intervensi pemerintahan pada tahun 1974 sampai 1982. Kebijakan Orde Baru tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tahunan yang cepat di atas angka 5%. Indonesia saat ini juga mendapat keuntungan secara signifikan dari perdagangan dunia di tahun 1970-an, sehingga sektor publik mampu berperan besar dalam perekonomian dengan berinvestasi dalam pembangunan daerah, sosial, infrastruktur, dan mendirikan industri dalam skala besar. Namun sebagai akibat dari rakyat yang merasa diabaikan dari keuntungan ini, terjadi sejarah peristiwa Malari pada tahun 1904 yang berawal dari protes terhadap banyaknya pemodal asing di Indonesia. Yang kelima yaitu ekspor dan deregulasi. Sejak tahun 1983 sampai 1996, hutang luar negeri bertambah dengan jatuhnya harga minyak sejak awal 1980-an. Dan reposisi mata uang pada tahun 1985, sehingga pemerintahan harus melakukan berbagai kebijakan Orde Baru untuk memulihkan kondisi makroekonomi. Berbagai tindakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi didorong oleh ekspor, seperti pembebasan bea cukai termasuk impor dan ekspor. Berbagai tindakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi didorong oleh ekspor, seperti pembebasan bea cukai termasuk impor dan pengulangan devaluasi rupiah. Selain itu, pemerintahan juga mengizinkan berbagai pendirian bank swasta baru, kebebasan bank asing beroperasi di luar Jakarta, yang kemudian justru menjadi masalah yang menambah krisis di Indonesia pada akhir tahun 1990-an. Selain ada berbagai penyimpangan pada masa Orde Baru yang juga menjadi faktor penyebab runtuhnya Orde Baru dan akhir masa pemerintahan Orde Baru. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi kami. Saya selaku moderator bertanggung jawab terhadap kesimpulan. Baik, kesimpulan pada materi kali ini menurut saya yaitu melalui tangan Presiden Soeharto, berbagai kebijakan Orde Baru dibuat untuk memulihkan kondisi negara dalam berbagai bidang yang pada saat itu dapat dikatakan kacau balau. Untuk mencapai tujuan Orde Baru, ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Presiden Soeharto dalam berbagai bidang. Antara lain yaitu pertama, peristiwa di bidang politik. Menurut Soeharto, berdirinya Orde Baru tidak ada alasan lain kecuali untuk membangun kembali struktur kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. Semuanya harus kembali berdasarkan kepada semurni-murninya Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Baik, yang kedua yaitu peristiwa di bidang sosial. Adapun beberapa peristiwa yang terjadi pada Orde Baru pada bidang sosial, yaitu diantaranya yaitu program KB atau keluarga berencana, pengendalian media massa melalui SIUPP, pelarangan kegiatan politik di kampus, pelarangan terhadap budaya Tionghoa, program wajib belajar, pemerintah mengontrol pelajaran sejarah, dan pemerintah mendukung kirab remaja Indonesia. Dan yang ketiga yaitu peristiwa di bidang ekonomi. Kekuatan politik Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menjadikan pembangunan ekonomi sebagai pusat perhatian utama. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan dan harapan jika kehidupan ekonomi semakin membaik, maka akan mempermudah langkah pemerintah Orde Baru dalam memperoleh dan memperkokoh legalitas, kekuatan, dan kekuasaan yang baru saja dicengkram, serta dapat merebut simpati demi mengatasi carut-marut dan krisis ekonomi pasca tumbangnya rezim Soekarno.
maka pemerintah Orde Baru membentuk tim ekonomi yang ditugaskan untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari luar negeri. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.